Penonton sekalian, kembali lagi di channel saya. Kali ini aku akan kembali membahas mengenai anime Tensei Shitara Slam Dataken atau Tensura. Nah, pada video kali ini aku mau membahas mengenai apa peran jalan raya Tempest dalam ambisi Rimuru menguasai dunia. Nah, di video Rimuru si Kapitalis aku udah jelasin bagaimana cara Rimuru menguasai dunia lewat konsep kapitalisme, perdagangan bebas, dan ekonomi. Di sana kurang lebih aku membahas mengenai bagaimana teknologi yang dikembangkan Rimuru dan kekuatan politik Rimuru sebagai Raja Iblis bisa menarik banyak negara untuk bekerja sama dengan Rimuru. Apalagi Jura Tempest sudah menjadi pusat perdagangan dunia, sehingga sudah hampir pasti setiap negara butuh dengan federasi Jura Tempest. Nah, disinilah Rimuru memulai aksinya untuk mengendalikan perekonomian dunia. Dalam video itu, salah satu faktor penting yang aku singgung adalah bagaimana jalan raya yang dibangun Rimuru itu nggak hanya sebagai penghubung antar negara dan simbol kerjasama, tapi di sini Rimuru berhasil bikin jalan raya yang dia bangun menjadi salah satu kunci bagaimana dia bisa mengendalikan negara lain. Nah, di konten kali ini aku pengen membahas mengenai bagaimana pentingnya jalan raya yang dibangun Rimuru dalam strategi Rimuru menjadi salah satu elit global penguasa dunia. Pentingnya jalan raya dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, keterhubungan antar kota dan antar wilayah sangat penting untuk distribusi barang. Semakin cepat distribusi barang, maka semakin banyak barang yang bisa dijual. Semakin banyak barang yang terjual, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Dan semakin banyak keuntungan didapat, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, sistem distribusi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadirkan distribusi yang cepat, maka dibutuhkan sistem transportasi yang memadai. Untuk membuat sistem transportasi yang memadai, kita butuh infrastruktur, entah itu jalan, kendaraan, keamanan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Di kebanyakan negara di anime Tensura, gak semua wilayah antar negara itu terhubung. Nah, kecuali untuk wilayah di negara-negara barat ya. Apalagi adanya wilayah hutan Jura sebelum hadirnya Rimuru itu bikin perjalanan dagang antar negara barat dengan Kaisaran Timur itu agak sulit. Satu-satunya jalan adalah lewat negara tuargan yang netral. Pada kebanyakan negara, jalanan antar kota kebanyakan masih berupa jalanan tanah yang kanan kirinya masih berupa hutan dan semak. Gak jarang di tengah jalan biasanya ditemukan monster atau bandit yang menyerang para pedagang yang lewat, sehingga para pedagang harus menyewa para petualang untuk mengawal mereka. Nah, menyewa para petualang sebagai pengawal pasti bakal keluar duit tambahan. Secara otomatis, secara ongkos pasti lebih mahal karena nggak hanya jalanannya yang jauh dan lama, tapi harus keluar biaya untuk pengawal dan pasti itu nggak murah kan. Sehingga dalam dunia Tensura ini kira-kira sama dengan keadaan dunia pada masa abad pertengahan terutama di Eropa. Kurang lebih keadaannya seperti ini ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini efeknya adalah barang-barang menjadi langka, harganya jadi mahal, jumlahnya jadi terbatas, para pedagang juga untungnya lebih sedikit, apalagi karena nggak semua tempat terhubung. Jadi barang yang ada itu juga itu aja. Wilayah negara yang letaknya di pegunungan nggak mungkin bisa ngerasain makanan laut. Wilayah laut nggak bisa rasain buah dan sayur dari gunung. Jadi barang-barang penyebaran terbatas. Jadi perjualan barang akhirnya ya cuman di sana-sana saja. Jadi akhirnya di dunia anime Tensura ini setiap barang yang dijual jumlahnya sedikit dan mahal. Para pedagang pun untungnya juga sedikit dan tempat mereka berdagang juga sangat terbatas. Waktu yang dibutuhkan antara kota satu dengan yang lain cukup jauh dan berbahaya. Ini belum termasuk jika ada rombongan yang sakit, gerobak yang rusak di tengah jalan. Nah, di masalah ini, Tuan kita Rimuru memiliki solusi, yaitu pembangunan jalan raya. Jalan raya yang dibuat Rimuru ini adalah jalan yang ideal yang dibutuhkan oleh semua orang. Jalanannya mulus dan dilapisi dengan batu, akan memudahkan untuk kereta berjalan.
kiri kanan pun termasuk aman karena udah diberikan pelindung untuk melindungi dari serangan monster. Gak hanya itu, bahkan jalan raya yang dibangun dari Rimuru dibangun pos keamanan untuk membantu orang-orang yang lewat dan melindungi mereka. Sehingga di sini nggak hanya melindungi dari monster, tapi juga bandit. Bahkan di jalan kan selalu ada petugas yang berpatroli. Dari segi fasilitas, jalan raya Rimuru selalu dilengkapi dengan rest area seperti area perkemahan dan keran air setiap 6 mil dan penginapan dan restoran setiap 24 mil. Bahkan di sini para 7 petal Saki bawah Nina tak sempat kagum dengan jalanan milik Rimuru karena itu jalanan yang sangat sempurna, bahkan melebihi jalanan milik negara-negara manusia di barat. Sehingga dengan melewati jalan dibangun Rimuru, sistem distribusi barang akan jadi lebih cepat karena jalan yang dilewati aman, jadi kemungkinan barang dirampok bandit atau rombongan diserang monster sangat sedikit. Jalanan yang mulus membantu mempercepat perjalanan. Apalagi di setiap beberapa mil akan ada fasilitas seperti rest area dan pos penjagaan. Sehingga di sini distribusi barang akan lebih cepat sekaligus lebih murah. Tidak hanya itu, bahkan dengan lewat doang di jalan Rimuru, perputaran ekonomi bisa terjadi. Karena adanya restoran dan penginapan yang pastinya akan menyebabkan perputaran ekonomi di sana. 2. Peran jalan raya Tempest. Nah, dalam kondisi kayak gitu bisa dibilang kalau negara lain mereka itu punya kelemahan di bidang infrastruktur jalan, yang itu adalah kesempatan bagi Rimuru dan Jura Tempest. Kenapa aku bisa ngomong kesempatan? Nah, jadi gini, kan negara mereka nggak bisa bikin jalan nih. Nah, sementara si Rimuru ini bisa bikin jalan raya dengan skala kemampuan yang dimiliki. Nah, di sini menurutku ini adalah kesempatan untuk meraih keuntungan. Rimuru gak hanya membangun jalan dengan negara sahabat semata-mata untuk saling tolong menolong sesama sahabat, tapi menurutku lebih dari itu, karena keuntungan yang dia dapat juga gak sedikit. Karena dari jalan raya Rimuru ini bisa dapat keuntungan dari 3 sumber, yaitu keuntungan dari pajak yang diperoleh Rimuru dari biaya dari negara sahabat untuk merawat jalan raya itu. Dan ini adalah keuntungan jangka panjang, ya selama jalan raya ada pasti ada aja pajak atau yang masuk dari jalan raya ini. Bahkan mungkin juga kalau ada pajak dari orang-orang yang menggunakan jalan, mungkin juga Rimuru bakal dapat pajak juga dari situ. Aku kurang tahu ya, tapi kayak gitu. Nomor 2, pasti ada pemasukan dari para pengunjung di penginapan dan restoran sepanjang jalan raya. Nah, karena jalan raya ini diisi dengan restoran dan penginapan milik para warga Tempest, sehingga para warga dari Rimuru pasti mendapatkan pemasukan dari jalan raya ini. Sehingga dengan jalan raya ini pasti negara Tempest akan menjadi semakin kuat dan ekonominya semakin maju. Ini banyak sekali contoh seperti pemandian air panas, restoran, dan penginapan. Dan ini sangat membantu, mengingat kalau di negara lain, kalau kita menginap, kita pasti butuh tenda untuk menginap, dan itu pun pasti nggak aman karena pasti ada bandit dan para monster ya. Sehingga di sini dengan penginapan ini pasti lebih aman. Dan ketiga, orang yang menggunakan jalan raya Tempest pasti tujuan adalah ke kotanya Rimuru atau pergi dari ke kotanya Rimuru, dan kebanyakan penggunanya kalau nggak pedagang adalah petualang, sehingga pasti mereka akan menguntungkan dari segi ekonomi dan pariwisata, entah itu berdagang atau sekedar berwisata. Apalagi kalau di volume 9 dan 10 Rimuru membangun kolosium dan labirin ya. Walaupun mungkin kalau di anime mungkin ini belum ada, dan mungkin para petualang mungkin sekedar lewat doang. Dan bayangin aja kalau aja jalanan kayak gini menghubungkan tiap negara dengan pusatnya adalah Jura Tempest milik Rimuru. Bisa dibilang negara milik Rimuru bakal jadi ibu kota dunia dengan Rimuru sebagai elit global yang mengatur segalanya. Dan beneran ini udah beneran diatur oleh Rimuru kayak gini.
di volume 17 bisa kita. Kenapa negara lain gak mampu bangun jalan kayak Rimuru? Lah bagaimanapun ini munculkan suatu pertanyaan. Nah, emang kenapa kok negara lain gak bisa bangun hal semacam kayak Rimuru ini? Nah, menurutku ada beberapa argumen, tapi yang pasti mereka gak punya teknologi yang cukup buat bangun jalan kayak gitu. Kalaupun ada orang yang dari Jepang yang terbang ke Isekai, nggak semua orang tahu cara bangun jalan kayak Rimuru, karena Rimuru kan emang kerjanya sebagai kontraktor kan. Kalaupun mereka bisa, mereka tahu, belum tentu mereka punya kekuasaan untuk mewujudkan ide mereka. Kalaupun mereka punya kekuasaan, aku yakin hal kayak gini bakal makan biaya dan waktu yang banyak, apalagi yang namanya manusia itu nggak sekuat orc kan. Manusia nggak bisa kerja 24 jam sehari seperti anak buah Gerudo. Kekuatan mereka pun terbatas, material untuk bikin jalan juga terbatas. Makanya itu mereka kan bikin jalan dari tanah kan, sementara Rimuru dari batu. Jadi pada dasarnya kenapa Rimuru bisa bikin jalanan kayak gini? Karena dia tahu cara bikinnya, dia punya kekuasaan buat bikin jalan, dan dia punya pekerja yang mampu bikin jalan ini dalam waktu singkat, dan biayanya juga lebih murah karena Rimuru punya sumber daya yang cukup buat bikin jalan raya kayak gini. Jadi menurut kalian, apakah pemimpin kita bisa seperti Rimuru ini? Coba tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe.